menjadi rema, wahyu bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan Pak Edi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita boleh ketemu walaupun lewat udara, lewat Zoom pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua akan kebaikan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita nanti berdoa, kita akan mendasari doa pada pagi hari ini. Kita baca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Judul firmannya adalah iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepadanya semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia mintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau pagi hari ini firman Tuhan dalam Yakobus mengajarkan di ayat 1 katakan bahwa saudara-saudaraku anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Nah, kadang firman Tuhan itu kadang bertolak belakang dengan apa yang menjadi kenyataan orang dunia gitu. Kalau ini katakan bahwa kita menghadapi cobaan itu kita suruh berbahagia gitu. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Di ayat 1 kata bahwa masalah dan pencobaan jangan takut kita Bapak Ibu, jangan stres, karena sebenarnya di tengah masalah, di tengah pencobaan itu ada Yesus, ada Tuhan yang menolong kita. Ya, di tengah masalah, di tengah pencobaan itu ada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita menghadapinya. Ya, sehingga di situ katakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita mengalami ujian, mengalami pencobaan, justru disitulah akhirnya kita mencari Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita melihat sekarang ini pandemi yang demikian ini, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Contohnya kalau dulu belum bisa doa pagi seperti ini, dengan adanya pandemi ini seperti ini, kita menjadi bijaksana, kita menjadi kreatif. Bisa ada doa pagi melalui Zoom, pelayanan-pelayanan yang lain, bahkan di dalam pekerjaan, kita menjadi bijaksana dan kita menjadi kreatif dengan adanya ini. Nah, di ayat yang ke-6 di situ juga dikatakan bahwa hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan
gelombang laut diombang-ambingkan dan kian kemari oleh anginnya. Alkitab juga mengajarkan di situ katakan bahwa kita ketika menghadapi situasi, ketika menghadapi pencobaan, menghadapi persoalan, Alkitab mengajarkan supaya kita meminta dalam iman. Kemudian di ayat selanjutnya supaya kita jangan bimbang. Kemudian jangan mendua hati, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, firman juga untuk katakan bahwa kita memintanya dengan iman, jangan bimbang, jangan mendua hati. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan sendiri yang akan menyertai. Bahkan gada dan tongkat Tuhan yang selalu menghibur aku, yang selalu bersama-sama denganku. Bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam situasi apapun, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kondisi yang saat-saat ini mungkin sangat berat dengan adanya kondisi COVID seperti ini, tetapi marilah di dalam kondisi yang seperti ini, tadi saya katakan, kita menjadi orang yang bijaksana, kita menjadi orang yang kreatif, di dalam bekerja kita menjadi kreatif di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, kemudian di dalam apapun, di dalam bekerja, di dalam pelayanan, di dalam segala pun kita menjadi kreatif. Akhirnya kita mendapatkan nilai-nilai di sana, kita mendapatkan jalan-jalan baru untuk mengerjakan apa yang di depan kita. Walaupun itu kayaknya sulit. Tapi ternyata disitulah pertolongan Tuhan nyata. Dan dari situlah penyertaan Tuhan nyata atas setiap hidup kita. Kalau saya melihat banyak cerita-cerita dari saudara-saudara, teman-teman ketika mengalami pandemi seperti ini, ternyata mereka juga mengalami terobosan, mereka mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang di luar akal pemikiran manusia. Dan hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Nah, mari pagi hari ini dengan firman Tuhan yang boleh kita baca, boleh kita dengar, bahwa kita diajar untuk senantiasa meminta kepada Tuhan, kita jangan bimbang, kita jangan mendua hati, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang kreatif. Walaupun di depan ada persoalan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Yakinlah di dalam persoalan masalah itu, endingnya adalah Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami pagi hari ini datang kepada Tuhan. Boleh memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan mengajari kami untuk kami boleh